Halo, selamat datang di Investasi Kapitalis. Wah, programnya MLI yang jarang sekali upload karena susah sekali nyari narasumbernya ya. Tapi ini tetap dinanti-nanti sama banyak orang karena semuanya orang Indonesia khususnya umat lucu kepengen kaya dengan cara main tuyul semuanya. Nah, sekarang gue ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Pawang tuyul ya? Pawang tuyul. Bro Roy Sakti. Iya. Thank you. Oke, thank you. Thank you. Aku susah nih manggilnya. Bro. Bro aja lah. Bro aja ya? Ya, bro aja. Harus dibiasain. Biasanya manggilku. Aduh, enak. Berasa tua aku. Oh, aduh, enggak yang lah. susah panggil om itu. Aduh, pusing bos. Jadi intinya nih, Yes. kita mau bahas. Ini Ya. pandemi sudah lewat. Udah lewat. Kemarin waktu pandemi, semua orang main yang Wah, kegilaan lah. kegila, yang materinya Bro Roy semua lah gitu. Apa aja? Robot trading, Saham dulu sempet ya. Binary, kripto, NFT, semua. Ya, dan sekarang kan lagi nyungsep semua. Semua ini. lagi nyungsep semua, ya kan? Nah, terus kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol. Yang seru adalah, ya jadi gimana? Ya kita kembali ke konvensional. Apa itu konvensional? Konvensional itu adalah cara lama, bukan investasi yang datangnya itu dari bank, dari institusi yang legal. Institusi legal gitu ya. Dan diawasi oleh OJK atau Bapeti gitu misalkan gitu. Nah, sekarang kita tanya. Emang kalau investasi begitu selalu terjamin? Siapa bilang? Nah, siapa bilang? Wah. Akhirnya kita hari ini mau bahas itu, ya kan? Legalnya legal, ya kan? Semuanya dilindungi. Kan sesuai saran pemerintah, janganlah main yang ilegal, taruhnya di yang legal. Jangan ngomongnya jangan main, investasilah di yang ini gitu. Tapi ternyata memang kasusnya banyak sekali. Iya. Kasus banyak sekali. Aku cerita dulu contoh. Iya, boleh. Aku nyebut brand, nyebut nama berani aku karena memang aku lagi kondisinya memang lagi fight. Oh ya. Jadi gini, Mantap. Bro Roy, aku ini adalah salah satu nasabah di di sebuah bank yang aku trust banget dari dulu sampai sekarang. Namanya CIMB Niaga. Oke. Gitu. Bagus, ini bank bagus. Aku nyaman, semuanya aku suka. Nah, tapi karena ada dana yang harus diendapkan di situ untuk kita dapat kemudahan lah ya, privilege gitu ya. Uang ini daripada stuck di situ, kita ditawarkan produk-produk. Oke. Salah satunya adalah produk investasi yang melalui asuransi kesehatan atau jiwa apa segala macam. Dan lain-lain lah, Dan lain-lain ya. Ya. Ada Sun Life, ada AIA. Nah, aku nyangkut di AIA. Oke. AIA pastinya dengan nama besar juga aku trust. Iya, sangat trust gitu kan. Yang terjadi adalah aku ditawarin, kebetulan aku ngerti produknya, waktu itu aku pilihnya offshore. Nah, terus berjalan 1 tahun, aman, masuk tahun kedua, orangnya hilang, orang AIA-nya hilang, RM-nya hilang, jadi switching 4 kali yang gratis yang harus dipakai itu, ya nggak ada yang ngurusin. Kok sama ya? Nah, kita nggak bisa akses, ya kan, karena waktu itu belum dikasih tahu aksesnya, ternyata bisa akses. Kalaupun bisa akses, itu hanya bisa akses aset kita tinggal berapa, ya toh? Aset kita tinggal berapa. Jadi udah. Tapi gitu perjanjian sama marketing sama manajernya itu ada. Cuman yang semua yang dibilang kan tidak sesuai. Iya. Contohnya switching tadi, gitu kan. Terus udah gitu, telepon nggak ada. Sampai akhirnya aku berhasil nih ketemu sama orang AIA-nya, dia bilang, Pak maaf, saya tuh sudah keluar dan saya tuh nggak bisa kontak nasabah, nggak boleh kontak nasabah gitu. Oh ya udah, berarti SOP-nya seperti apa? Harusnya RM-nya yang ngurus. Oke, RM-nya ternyata udah keluar juga. So aku tanya ke banknya, loh ini gimana? Kalau ada RM kan dia pasti megang handling akun banyak kan? Iya. Nasabah banyak. Terus apa nggak ada handover-nya gitu? Nggak bisa jawab semua. Investasiku nyungsep itu berapa persen tuh berarti ya? Lebih dari 30% lah. 30%. Sedangkan waktu dia datang, standar ya kan, jualannya bukan menjanjikan, tapi memberikan contoh ilustrasi Nanti kamu umur sekian, duitmu sekian, itu kan udah low, medium, high. Padahal kita tahu nyampe low pun nggak pernah gitu kan. Nah, long story short, aku akhirnya banyak ketemu sama orang-orang yang ternyata ceritanya lebih parah dari aku. Jadi ada tuh di Facebook korban penipuan AIA gitu misalkan gitu. Tapi mereka ini semua sama konteksnya. Mereka ditawarin produk menabung, ya kan? Menabung, tapi mereka nggak ngerti betul produknya apa.
Terus setelah 7 sampai 8 tahun begitu mereka mau ambil duitnya less than 50%. Gitu. Ya begitulah ya. Nah, jadi gini, buat teman-teman umat lucu ya di sini. Umat ya. lucu. Buat umat lucu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita naruh uang itu kita harus mikir. Kenapa? Kita berhadapan dengan institusi. Artinya adalah apa? Kalau kita naruh uang, misalnya saya naruh uang ke Bro Effendi ya, Patrick ya, Bro Patrick ya. Itu kan one by one. Ya. Kalau ada apa-apa, gue bisa pressure Anda. Nah, tapi ketika kita naruh uang di sebuah institusi besar, kan kalau terjadi masalah ini kita menjadi orang yang tertindas. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Gitu, ya. Ada birokrasi yang nggak bisa. Nah, biasanya aku juga ngalamin hal seperti itu dulu ya di salah satu yang bukan AIA, ya. Kejadian juga sama. Di approach zaman dulu, zaman nggak ngerti ya kan. Pokoknya di approach kamu pokoknya jadi gini. Sebenarnya kalau kita berbicara asuransi itu kan sepertinya yang benar ya. Asuransi itu kan adalah asuransi seperti kayak mobil ya kan? Tradisional. Intinya adalah kamu bayar sekian, bayar premi 1 tahun. Ya, nabrak nggak nabrak, ya hilang duit. Betul. Itu asuransi, ya. Nah, tapi yang masalah kan zaman sekarang ini kan orang Indonesia itu nggak mau duitnya hilang, ya. Orang Indonesia itu nggak mau duitnya hilang, kemudian dibundling dengan investasi. Dengan memberikan ilustrasi bahwa ketika cuan investasi ini bisa nutupin cover asuransi. Betul. Nah, problemnya yang namanya investasi itu ya tidak ada kepastian. Yang pasti itu cuma surat utang negara. Itu yang pasti, yang dijamin pasti itu surat utang negara, deposito itu pasti. Tapi di luar itu nggak ada pasti. Ya. Nah, tapi ketika ini dalam mempresentasikan kendala yang legal ini pasti problemnya di marketingnya. Dan ini terjadi nggak hanya cuman di asuransi, ini juga terjadi di broker forex lokal. Nah, betul. Mereka itu karena diburu diburu target ya. Nah, akhirnya kan membombardir kan, wah yang pokoknya cuan closing. Nah, tapi ya kalau kita ngomong nyalakan mereka juga kagak juga. Karena masyarakat kita juga doyan yang kayak begitu. Betul, dan nggak mau belajar juga. Nah, gitu. Makanya aku selalu bilang, orang Indonesia itu lebih baik mati daripada baca. Ya? Jadi dia tuh better mati daripada baca gitu loh. Males ya baca. Males baca. Nah, kayak contoh nih, kan aku kan basicnya kan orang kredit ya. Nah, ketika Anda pengajuan kredit, apa pernah akad kredit dibaca? Nggak pernah. Taunya cuman paraf sini Pak, ya sini Pak, ya akad asuransi juga sama, begitu kan? Betul. Nah, yang penting cair ya kan? Ataupun asuransi yang penting ya udah safe gitu kan? Nah, problemnya adalah apa yang disampaikan sama marketing itu kadang-kadang beda dengan secara tertulis. Betul. Nah, artinya kan ini kan kayak orang bisu menonton orang buta. Nah, kemudian ini menjadi masalah ketika yang marketing ini kan menjanjikan. Kadang-kadang nih marketing itu kan dapat kayak apa ya? Dapat kayak special case lah. Contoh, kamu boleh ngasih nambahin bonus ini. Tapi itu kan special case untuk kamu mungkin dikompensasi dari bonusnya. Ada beberapa kasus aku ditawarin sama marketing itu. Misalnya dia dapat komposisi 30% nih, dapat keuntungan komisi 30%. Dia relain 10%-nya kompensasi apa gitu. Betul. Yang itu disampaikan secara lisan ya, gentleman agreement. Nah, problemnya adalah kita pegang gentleman agreement itu dan kita itu kan nggak melihat detail-detailnya, kita cuma tahu garis besarnya. Uang saya taruh sini, 10 tahun lagi hasilnya ini. Wis titik gitu kan. Dan itu akan menjadi kendala ketika marketingnya keluar seperti yang itu. Kasus tuh banyak sekali gitu kan. Banyak banget. Marketingnya keluar. Makanya aku paling benci kalau di prospek marketing asuransi yang baru-baru itu. Itu pasti keluar. Saya kalau cari marketing asuransi cari yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Oh ya berarti itu awet lah. Jadi besok-besok kalau ada apa-apa itu, sini. Nah, itu enak gitu. Kalau baru-baru itu memang ya kendalanya seperti itu. Probation 3 bulan ditarget, kalau nggak achieve ya udah out. Nah, kan dia itu kan aku juga pernah jadi marketing ya. Kan rasanya kan gimana sih kita tuh menjanjikan seseorang tuh sesuatu kemudian kita keluar itu kan kayak nggak ada no responsibility gitu loh, ya. Ya nggak salah, tapi secara etika ini berat gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Nah,
yang penting itu edukasi. Nah ini saya ngomong buat teman-teman ya, kalau nggak ngerti, mending nggak deh, wis. Ya, wis. Iya, tapi ini apa namanya Indonesia apalagi ya? Iya. Keserakahannya ini loh. Iya. Keserakahannya nih sebenarnya yang ngelit ke mana? Ngelit ke apapun yang terjadi sekarang. Marketing itu juga mereka harus survive untuk closing target. Kalau nggak mereka nggak survive. Jadi gini. Customer Indonesia nih, umat lucu itu lebih suka ditipu daripada dikasih kebenaran. Betul. Nah, itu yang terjadi. Betul. Makanya aku selalu ngomong kan, kadang-kadang ketika ya sama aja ya, kalau kita ngomong off the record ya kan, ya sama aja kayak bini kita. Bini kita itu kan lebih suka ditipu daripada dikasih kebenaran itu ya. Iya. Semoga biniku nggak lihat ini. Kalau kita ngomong kemana karaoke atau Holy Wing, wah ngocet. Tapi kalau kemana meeting, oh aman gitu kan. Nah, masyarakat juga seperti itu dalam hal investasi itu. Kalau kayak contoh ya, aku bikin seminar edukasi ya, edukasi yang murni nggak ada investasinya. Iklan di Facebook, waduh komen-komennya itu penipuan, ini. Nah, pertanyaanku sekarang, kalau ini diawasi sama Bapeti dan OJK, tapi ternyata korbannya dari dulu sampai sekarang sebanyak ini, dengan apapun yang kejadian salah, terus di mana peranan mereka ini? Nah, jadi gini, kalau kita berbicara Bapeti dan OJK ya, Bapeti ini problemnya institusi pemerintahan ini tidak cepat tanggap merespon masyarakat. Nah, kayak contoh ya, kita nggak berbicara kayak contoh ya, kayak kemarin ya kita pengaduan masyarakat kemana gitu kan? Ketika ada pengaduan kan harus masuk. Tapi kan karena mereka ada birokrasi ya, ada birokrasi, akhirnya ya seolah-olah akhirnya kita ini ya pengaduan ya cuman dibales ala kadarnya. Setelah itu kayak diskusi tanpa solusi. Nah, itu yang terjadi. Cuman yang terbaru ini kan Bapepti sudah ada call center. Semoga sesuai. Semoga sesuai. Jadi sebelum ke polisi ke situ dulu gitu ya. Tapi kalau kita berbicara di negara Konoha, jangan menumpukan nasib Anda kepada institusi ataupun aparat ataupun pejabat apa segala yang bisa jaga diri Anda sendiri lah. Itu. Karena apa? Karena kalau kamu menaruhkan peran negara bagaimana gitu kan, yang terjadi adalah stroke. Iya. Decision-nya kan decision sendiri, keputusannya keputusan sendiri gitu. Jadi gini, ingat ya, negara itu kan institusi. Dia bukan Tuhan yang tahu segalanya. Nah, apalagi kadang-kadang masalah terjadi adalah ketika marketing itu melakukan approach one by one, ya kan? Approach one by one. Dan itu memang kalau dalam sisi birokrasi itu akan susah dibuktikan. Iya, betul. Nggak ada buktinya, nggak ada rekamannya, segala macam. Nah, ini ketika udah hubungan person to person, itu kita nggak bisa mengharapkan negara, polisi, apapun untuk melindungi kita. Jadi siapa yang bisa? Ya kita harus ngarepin diri sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar. Satu, belajar, cari mentor yang benar. Kemudian terbukalah dengan banyak sumber, ya jangan fanatik satu sumber. Nah kebanyakan orang Indonesia ini, orang Konoha ini ya, nanti Indonesia dianu nanti ya. Nah orang Indonesia kalau sudah fanatik sama satu sumber, yang lain tuh ini benar, yang lain salah. Padahal di antara mungkin ada kebenaran versi lain kita nggak tahu. Kita harus banyak. Nah, setelah kita dengerin banyak, salah satunya yang denger di sini, baru kemudian kamu ambil kesimpulan sendiri. Nah, ini budaya Indonesia banget. Kalau sekarang anak Jaksel kan bilangnya FOMO. Kalau kita bilangnya manut gerobio kan. Iya kan. Jadi semua tuh kemarin kalau kalian lihat patternnya, saham naik, semua saham. Tiba-tiba robot naik, semua robot. Jadi akhirnya semuanya ya keblusuk bareng-bareng semua. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kayak gitu, semua aku bilangnya media baru yang masuk, yang belum ada legalitasnya, itu juga bermasalah. Terus di luar orang-orang nggak mau belajar ya. Terus investasi di semua yang legit juga bermasalah. Terus kita nih harus gimana? Nah jadi gini, ini pertanyaan sepele ya. Ini juga jadi panduanku sepele. Kan kita itu nggak ngerti, wah ini gimana. Jadi ketika paling gampang adalah membatasi risiko. Membatasi risiko. Cari yang low risk. Artinya begini loh, ketika kamu masuk di sesuatu yang high risk apa segala, anggap aja duitnya hilang. High risk, high gain, udah pasti resikonya. Terus dianggap aja kita itu having fun, duitnya hilang. Nah, pada titik seberapa Anda rela kehilangan uang itu? Nah, betul. Kayak contoh, ini agak kontroversial ya. Saya main forex di broker lokal apa segala.
Pak, apa investasi? Aku ngomong ya ini personal opinion ya. Saya menganggap main forex itu kayak judi yang bisa diprediksi. Having fun, judi legal lah. Jadi masalah ini. Tapi nggak apa-apa, kan ini pribadi ya. Dan saya di broker yang sudah under Bapepti. Ya, artinya apa? Ketika daripada aku judi slot kemudian melanggar undang-undang, aku judi di forex aja, aku naruh duit seberapa, hilang ya sudah gitu kan having fun. Dan nggak dimainin broker ya? Nggak dimainin broker. Daripada cuman duit habis gara-gara komisi mereka kan? Nah itu yang terjadi kan sakit hati itu loh. Tapi kalau kita MC gara-gara kita ya sudah itu. Kita kalah gara-gara kita orang lain. Nah ini juga sebenarnya terjadi kasus pada broker-broker lokal. Nah, kayak contoh ya, aku masuk di salah satu broker lokal. Kemudian orang-orang, teman-teman yang main forex, kamu kok berani di situ? Itu kan kasusnya kayak gini loh. Selama ini aku main, ya ada yang masukin, ya kemudian ngajarin teori. Tapi itu juga nggak talan mentah-mentah kan? Artinya kan ketika ngambil posisi ya yang ambil posisi gua apa segala. Kita yang selama ini fair-fair aja, walaupun mungkin rate-nya agak mahal. Tapi kan aku lihat safety-nya, ya sama kan? Nggak semua kita naik pesawat tuh kan nggak semua orang suka yang murah. Ada yang safety, mahal dikit nggak apa-apa. Nah, broker lokal itu mahal dikit tapi safety. Nah, tapi ketika aku melihat banyak kasus-kasus yang seperti itu, ternyata serupa dengan kasus asuransi. Yang bermain, brokernya nggak salah nih. Brokernya nggak salah. Yang main tuh marketing di bawahnya. Menawarkan kepada orang-orang awam. Tapi kan mereka tahu. Mereka tahu kondisi di bawah itu dan mereka tidak melakukan apa-apa. Yang mereka kejar kan mereka nge-push targetnya. Lah ini kadang-kadang mereka itu berlindung di balik do your own research. Itu kan susah. Nah, jadi bangsatnya influencer ya. Bangsatnya influencer tuh setelah memprovokasi, misalnya contoh ya kan goreng koin micin. Wah ini enak, ini cuan apa segala. Nah kemudian dia berlindung di kata do your own research ya kan. Dior. Ya sebenarnya kalau kamu sudah do your research nggak usah ngomong kan udah sama aja bro, ya kan. Nah kemudian lu itu diprovokasi ya, tapi kan dikasih. Ya kayak sama aja orang jualan rokok kan dilarang merokok. Lo kan sudah disclaimer-nya itu sebenarnya escape klausul loh. Klausul escape. Nah, problemnya masyarakatnya suka gitu. Masyarakatnya termasuk lah ya di jebakannya itu ya. Memang gitu. Seperti itu. Ya berarti sama aja. Jadi itu guys, kalau ngomongin investasi, apalagi ini kita ngomongin investasi kapitalis ya, itu semuanya balik lagi ke orang-orang, ke kalian masing-masing gitu. Kayak contoh profil-profil kayak semua yang di sini kemarin dari Arnold, Bro Roy, aku pun sekalipun. Kita itu juga pernah kalah. Orang-orang itu selalu pengen dengernya cuan berapa, menang berapa. Nggak pernah ada yang nanya kalahnya berapa, nggak pernah gitu. Jadi do your own research tetap. Jadi semua kalian mesti tahu. Pokoknya intinya nih, kalau resikonya gini aja lah. Intinya kan kalau kamu masuk anggap aja duit hilang. Iya betul. Pokoknya kalau janjinya uangnya itu besar, kembalinya besar, pasti resiko juga besar. Intinya kayak gitu. Jadi kan sama. Jadi gini, sebenarnya ya kalau cara berinvestasi yang benar, paling gampang tuh kita nyontoh sama yang sudah expert. Tahu nggak siapa? Siapa? Bang. Loh, Bang itu paling expert. Sepintar apa Bang? Sebesar gedungnya. Iya, nah, betul. Artinya ketika Bang memberikan kredit itu kan sama kayak kita mau invest loh. Iya. Nah, jadi ada budget. Oh, tanpa jaminan ya ada nominal sekian. Udah di atas 200 juta harus ada jaminannya. Nah, itu udah paling aman sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kamu mau yang tanpa jaminan ya boleh, tapi budgetmu sekian. Jadi ketika sampai terjadi zonk ataupun rugi, ya sudah itu part of risk karena kan tanpa jaminan. Oke, ya udah. Oke guys, ini memang konten yang tidak lucu, konten paling nggak lucu di MLI, tapi kita yakin konten ini bisa merubah mindset Anda. Karena kalau kata Ahmad Dhani, gue kutip Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani bilang dia itu overqualified karena orang-orang Indonesianya IQ-nya di bawah. Kayak gitu. Bener juga. Aku juga sama kok. Aku juga kadang-kadang nggak baca kok. Terus terang aja. Kadang-kadang kalau sudah terlalu percaya karena namanya, aku nggak tanda tangan juga gitu. So, tetap semuanya harus belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan serakah. Itu nomor 1. Jangan serakah. Oke? Dan jangan lupa belajarnya itu dari orang-orang yang terpercaya. Jangan terlalu banyak feeding juga. Contohnya misalkan bisa follow Instagramnya
Bro Roy. Sakti. Apa? Roy Sakti, Roy Sakti. Roy Sakti. Harusnya udah tahu lah. Irisannya sama ya. Irisannya sama. Ya udah, thank you sekali lagi buat kalian. Jangan lupa, dan salah satu investasi terbaik yang bisa kalian lakukan adalah membeli semua produk yang dikeluarkan oleh Majelis Lucu, karena itu investasi untuk kesehatan Anda. Kalian bisa ketawa-ketawa kan, happy, ya kan? Itu investasi juga. Oke, thank you sekali lagi, bro. Siap, bro. Thank you udah main-main ke kantor MLI. Sampai ketemu lagi, nggak tahu kapan, di MLI Investasi Kapitalis. Siap.